Itu udah ada, udah lama gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya ya, Dr. Akal di channel kesayangan kita, Debat Panas, channel yang menyajikan informasi seputar dunia debat yang panas dan cadas tentunya ya. Jadi kita tahu belum lama ini Indonesia ya, atau kita dihebohkan dengan rumah makan Minang Babi Ambo yang menjual rendang babi ya. Jadi menjual makanan dengan olahan daging babi, di mana hal tersebut sangat viral dan menjadi kontroversi tentunya ya, dan pemiliknya juga sudah meminta maaf dan kasusnya juga diproses di kepolisian ya. Dan belum lama dari kasus itu mencuat, sekarang muncul lagi rumah makan yang menjual daging babi. Tetapi yang harus teman-teman ketahui di sini, yang masalah itu bukan masalah ada babinya, ada rendang babi, ada gulai babi, atau apapun lah yang olahan dari babi. Tetapi penggunaan namanya. Penggunaan nama yang harus diperhatikan. Sekali lagi ya, saya katakan, yang jadi masalah saat rumah makan babi kemarin, itu adalah penggunaan kata Minangnya. Karena dia menggunakan rumah makan Minang menjual rendang babi. Ya, menu spesialnya rendang babi. Rumah makan Minangnya yang dikomplain. Karena kita tahu Minang sangat identik dengan yang namanya Islam. Jadi penggunaan kata Minang itu menyakiti rakyat Minang, menyakiti orang-orang Minang. Ya, jadi bukan masalah dia menjual rendang babi, nggak ada masalah. Misalnya kamu bikin rumah makan Budi, menu spesial rendang babi, nggak ada masalah. Ya, atau kamu mau bikin warung Pak Bejo, menyediakan rendang babi, nggak ada masalah. Yang jadi problem itu adalah yang jadi masalah itu adalah Minangnya, kata Minangnya ya. Jadi teman-teman harus bijak sendiri ya, harus pintar, jangan mau dikibulin oleh channel-channel oten ya, polemikus Kristen yang mencoba memframing seakan-akan yang jadi masalah adalah menunya. Enggak, yang jadi masalah adalah penggunaan kata Minangnya. Itu menyakiti rakyat Minang ya. Jadi sekali lagi saya tegaskan, jangan mau dibodohin oleh channel-channel polemikus Kristen. Mereka mengaburkan berita tersebut. Seakan-akan yang diproblemkan, yang dimasalahkan itu adalah menunya. Enggak, yang dimasalahkan adalah penggunaan kata Minangnya. Ya, jadi jelas, yang menyakiti orang Minang adalah membawa-bawa nama Minangnya. Ya. Dan kali ini berita serupa terjadi lagi ya. Saya nggak ngerti kenapa hal seperti ini sangat ramai di Indonesia. Dan kali ini ya kita mendapatkan berita heboh lagi, ya lagi viral, yaitu nasi uduk Aceh 77 yang menjual menu olahan daging babi lagi ya. Jadi ada rendang, ada gulai babi, ada yang babi-babi lagi. Ya, yang jadi masalah adalah nasi uduk Aceh 77. Kalau dia bikin nasi uduk 77 masih mending. Ini nama tempat makannya nasi uduk Aceh 77. Yang jadi problem tentu saja ada Acehnya. Yang notabene ya, yang kita tahu bahwa Aceh itu sangat identik dengan Islamnya. Bahkan Aceh merupakan provinsi istimewa yang memiliki hukum syariat Islam. Ya, di Aceh itu syariat yang dipakai atau hukum yang dipakai adalah hukum Islam. Ya, mereka punya satu keistimewaan khusus. Jadi kalau kita udah bicara Aceh, tentu saja orang identik dengan Islam. Orang taunya itu Islam gitu kan. Dan tiba-tiba muncul nasi uduk Aceh 77 yang menjual olahan daging babi. Tentu saja hal ini menjadi polemik lagi, ya, menjadi berita yang viral. Apalagi kita tahu yang menjual ini pun, ya maaf gitu ya, bukan orang Aceh gitu. Ya, tentu saja ini menyakiti hati orang-orang Aceh lagi. Tetapi penjualnya juga sudah minta maaf
dan berjanji menghilangkan nama Aceh. Ya, jadi pemiliknya sudah meminta maaf dan memang temuan kita bahwa langsung ya nama Aceh-nya itu dicabut. Sekarang namanya jadi Nasi Uduk 77 saja. Ya, nggak ada lagi tambahan Aceh. Jadi saya bersedia untuk menghormati dan akan menghilangkan nama Aceh, ujar Linda ya, pemilik dari rumah makan tersebut. Terus Linda sudah melakukan klarifikasi ke Polsek Metro Penjaringan dan dia bersedia mengikuti saran dari kepolisian. Pasti ya, saya juga sudah klarifikasi sama Bapak Polsek, saya juga telah mengikuti saran mereka diskusi, saya bilang bersedia menjalankan semuanya. Sebelumnya, warung makan nasi uduk Aceh 77 menjadi sebuah kontroversi di kalangan masyarakat. Pasalnya, warung yang diduga menyajikan masakan khas Aceh rupanya menjual masakan non-halal dari olahan daging babi. Linda mengaku sudah berjualan belasan tahun. Bahkan menu yang dibuat dari olahan babi dijual secara terbuka. Kita sudah 15 tahun jualan, udah lama. Ada rendang babi, dendeng babi, sate babi, semua kita pajang di etalase, katanya. Menurut Linda, penggunaan label daerah merupakan tanah kelahirannya, yakni di Banda Aceh. Penggunaan nama ini menurutnya bertujuan supaya orang lebih mengenal yang dijual meskipun dalam hal non-halal. Nama nasi uduk Aceh sebenarnya pemberian orang tua. Karena orang tua yang jualan emang berasal dari Banda Aceh ya. Jadi bapak mamanya atau pendiri ini dia lahir di Banda Aceh ya. Dan kita tahu di Banda Aceh sendiri atau di Aceh sendiri banyak yang ini juga ya, non-muslim ya, atau yang dari kalangan Chinese biasanya. Yang Chinese kan biasanya juga non-muslim, dan ya ini yang punya juga Chinese ya. Jadi mereka menjual daging olahan dari babi. Ya, jadi ini lokasinya ada di Muara Karang ya. Di Muara Karang itu kalau teman-teman atau orang-orang Jakarta pasti tahu bahwa biasanya di Muara Karang, Pluit, Muara Karang itu kalau nggak orang Aceh ya orang Medan. Biasanya orang Medan. Ya, paling banyak orang Medan, baru yang kedua orang Aceh. Di situ kumpul semua. Bahkan kalau saya ke pasar Muara Karang ya, ke pasarnya itu orang-orang di sana ngomongnya semua pakai bahasa Hokkien ya, atau bahasa Chinese Medan. Jadi ini jadi kontroversi dan ya sekali lagi ini jadi berita viral ya. Oke, kita lihat dulu beritanya. Itu udah lama gitu. Ada rendang babi, dendeng babi, sate babi gitu. Semua kita pajang di etalase. Semua. Tidak ada yang ditutup. Tidak ada yang ditutupin. Semua kita pajang. Ada rendang ayam, rendang sapi gitu. Semua kita pajang, semua sayur. Kan sekarang bahkan dia ada yang kritisi nih dengan Ya. istilah ada kata-kata Acehnya itu. Iya. Kenapa sih bisa ada nasi uduk Aceh gitu? Nama nasi uduk Aceh itu sebenarnya itu pemberian orang tua. Karena dulu orang tua yang jualan non-mem, orang cari karena orang tua asalnya dari Banda Aceh, jadi mereka pada bilang nasi Aceh. Jadi mama bilang udah kasih nama Aceh aja, nasi uduk Aceh, biar orang lebih mengenal gitu loh. Bukan karena saya nggak punya maksud juga, maksudnya menyalahgunakan nama Aceh gitu. Cuman waktu itu kan kita berpikirnya cuma orang bisa lebih mengenal nasi uduk kita aja karena kita benar-benar memang dari Aceh asli gitu loh. Cuma itu aja, nggak ada maksud yang lain melecehkan suatu nama daerah, nggak ada maksud sama sekali, benar. Nah, kedepannya itu gimana?
itu Harapannya. dan menempelkan label halal, non halal, mengingat ada produk-produk babi ini, gimana menyikapinya? Saya bersedia, soalnya maksudnya demi saling menghormati ya. Jadi saya bersedia menghilangkan nama Aceh. Ya, teman-teman sudah lihat ya, itu pernyataan dari pemiliknya yang bernama Linda ya. Jadi bapak mamanya itu berasal dari Aceh, dia bilang. Ya, dan kalau kita lihat, dia punya etalase pun sudah ganti ya, stikernya sudah diganti. Sekarang teman-teman lihat, ini etalase barunya. Ya, ditulis non halal, nasi uduk 77. Jadi sebelumnya di sini ada Aceh-nya, tetapi sudah dia cabut ya. Nasi Aceh-nya sudah, kata Aceh-nya sudah dicabut. Biasa di sini ada tulisan Aceh. Dan ini tampilan dia punya stand yang lain ya, salah satu stand dia juga ya, nasi uduk Aceh 77 ya, ini ya. Terus ini kalau di Instagram atau di apanya ya, dia punya medsos ya, ini medsosnya dia tulis gini, nasi uduk Aceh 77. Ini alamatnya. Ini olahan daging babi dan ya sudah dicabut sekarang, ya sudah dicabut. Ini beritanya juga viral ya. Warung nasi uduk Aceh 77 sudah 15 tahun jualan daging babi. Pemilik semua kita pajang ya. Lokasinya di Muara Karang. Ya. Oke. Saya nggak tahu kenapa sekarang ini lagi viral-viralnya yang seperti ini ya. Jadi ada bagusnya juga sehingga bisa ditertibkan. Ya, bisa ditertibkan semua hal-hal yang berbau seperti ini di seluruh Indonesia. Ya, apalagi kita tahu bahwa daerah Minang, daerah Aceh itu sangat identik dengan yang namanya Islam. Dan kalau bisa ya janganlah gitu kan. Kita tahu bahwa Indonesia ini kan mayoritasnya Muslim. Ya, mayoritasnya Muslim gitu. Kalau bisa kalau kamu bawa nama daerah orang, ya, kamu bawa nama daerah, jangan kamu bikin babi gitu. Kalau kamu mau jual ya udah nasi uduk 77 menjual daging babi. Nasi uduk 77 atau nasi uduk Linda gitu kan. Nasi uduk Linda atau nasi uduk apa gitu. Jangan dibawa nama daerah. Ya, jangan dibawa nama daerah kecuali kamu daerahnya itu mayoritas oten gitu kan atau mayoritas non muslim, nggak ada masalah. Misalnya contoh nasi uduk si borong-borong menjual olahan babi gitu kan, nggak ada masalah. Ya, nasi uduk perapat, nasi uduk balige, nggak ada masalah gitu. Karena kita tahu daerah sana mayoritasnya mayoritas Kristen. Ya, tetapi kalau kita bicara Aceh, orang pasti akan lihat, wah, itu Islam gitu. Ya, itu akan membuat persepsi di masyarakat tanda tanya apakah Aceh itu sudah jadi mayoritas Kristen. Ya, kalau orang luar yang nggak tahu apa-apa lihat, Aceh sekarang udah Kristen ya, atau Aceh sudah non Muslim ya sekarang. Karena di sana sudah mulai jualan daging babi nampaknya gitu. Ini cabang dari sana gitu kan. Ada orang suka mempersepsikan seperti itu. Oh, ini cabang dari Aceh. Di Aceh udah bebas jualan babi gitu. Kan bahaya. Ya, itu kalian mendiskreditkan orang, memframing namanya. Ya, secara nggak langsung itu membuat framing di masyarakat yang kurang baik. Ya, jadi jangan bilang nanti teman-teman kita dari RT 16 ini pasti komplain. Dia bilang, wah kan cuma nama gitu kan. Loh, kamu bawa nama daerah coy. Kasihan nama daerah orang gitu. Itu identitas gitu. Nah, itu identitas daerah mereka. Nggak boleh. Udah seperti itu, ya udah biarkan seperti itu. Udah baik seperti itu. Ya, sama kayak misalnya kita bilang keris. Ya, kita tahu itu keris punya orang Jawa. Tiba-tiba sekarang Malaysia klaim keris sebagai senjata mereka. Dan bahkan mau dimasukkan ke UNESCO. Kan kita komplain. Indonesia komplain gitu kan, sejak kapan keris jadi punya mereka? Tentu saja kita marah. Apakah keris punya agama? Keris nggak punya agama. Tetapi orang sudah tahu bahwa keris itu Jawa. Ya, ya udah sama. Aceh itu Islam. Minang itu Islam. Jawa Islam, Banten Islam. Ya janganlah diotak-atik ya, atau membuat polemik seperti ini. Kita ngomong kita hidup toleransi. Kita toleransi artinya kita menghargai, ya, menghargai orang yang ada di lingkungan kita, ya, teman-teman yang kita kenal, orang lain kita hargai.
Kalau mau hidup toleransi, coba pikirkan dulu apa yang kamu perbuat. Dan saya rasa udah cukup bagus lah ya, dia turunkan nama Aceh-nya dan meminta maaf secara terbuka, ya, meminta maaf dengan wartawan-wartawan, udah selesai gitu. Ya, jangan sampai ini menjadi bola liar. Ya, kita takut ini jadi bola liar aja. Apalagi nanti ini polemikus Kristen yang punya YouTube ini yang hebohin. Yang kasihan saya bilang si Lindanya. Dia sudah clear kan, ya, pemiliknya sudah clear kan, turunkan nama Aceh, selesai gitu kan. Tetapi nanti yang buat ribut nih polemikus Kristen yang goreng-goreng nih, ya, heboh-hebohin. Sama kayak kemarin Minang Babi Ambo itu, udah clear, ya, di kepolisian juga sudah clear. Tiba-tiba polemikus Kristen goreng-goreng. Polemikus Kristen goreng-goreng, ya kami dari pihak Muslim tentu saja akan membentengi dengan menjelaskan kebenaran yang sesungguhnya agar jangan di framing jahat. Nah, nanti jadi heboh lagi berita itu. Jadi heboh lagi berita itu kan. Sebenarnya yang buat heboh siapa? Polemikus Kristen. Sama kayak kejadian Pak Dance Mume. Orang mualaf itu udah hal biasa. Paling kita kasih tahu kesaksiannya, ya kita tunjukkan kesaksiannya, selesai gitu. Tetapi polemikus Kristen nggak terima gitu kan. Wah, heboh-hebohkan gitu. Ya kami cuma membela ya reputasi nama baik dari Pak Dance. Karena sudah difitnah sama polemikus Kristen. Kami cuma membela. Tetapi efek dari saling berbalas pantun ini membuat berita ini heboh lagi. Ya, membuat ya tetap panas ini ya, apinya tetap kita jaga gitu. Jadi kalau ada apa-apa dengan rumah makan Linda ini, ya gara-gara polemikus Kristen nanti ini. Goreng-goreng gitu kan, masalah nama ini lagi. Sama kayak kemarin Babi Ambo. Mereka itu memang kebiasaan ya menggoreng sesuatu yang nggak ada gitu. Saya bingung gitu kan. Ini polemikus Kristen ini sengaja mau mampuskan yang punya Babi Ambo sama Linda sama Pak Dance atau apa gitu. Kenapa suka sekali menggoreng sesuatu yang sebenarnya ya masalah kecil gitu, udah selesai, tapi mereka besar-besarkan. Inilah jahatnya channel-channel polemikus Kristen ya. Nanti satu berita tuh mereka bisa goreng sampai berkali-kali. Ya, mereka bisa buat fitnahan bertubi-tubi gitu. Hanya untuk apa? Supaya kelihatan viral, tetap rame. Ya, tujuannya nggak lebih daripada supaya rame kan, supaya heboh. Ya. Kasihan itu orang-orang yang jadi korban berita mereka. Sama kayak KC, itu kasusnya kecil. Kalau KC waktu itu minta maaf di persidangan baik-baik, hukumannya rendah. Ya mungkin hukumannya cuma 4 tahun. Atau 5 tahun, atau 4 tahun lah. Kemungkinan besarnya 4 tahun. Tuntutan mungkin cuma 7, 6 tahun. Ya, tapi hakim nanti mungkin vonis cuma 4 tahun. Tetapi gara-gara digoreng, ya, digoreng sebegitu besarnya sama polemikus Kristen, terakhir kasihan KC-nya yang jadi korban. Itulah saya bilang ini jahatnya teman-teman kita dari sebelah. Jahat sekali. Ya, jahat sekali gitu. Ngomongannya baik, tapi hatinya busuk. Ya. Ada orang ngomongnya kasar, tapi hatinya baik. Kalau mereka ini ya ngomongnya halus, ngomongnya lembut, kayak si Ginca gitu. Ginca itu ngomongnya halus, tapi hatinya busuk. Kita bisa merasakan. Ya, betapa pendendamnya dia, betapa busuknya hatinya. Dan orang-orang seperti ini bahaya kita dekati. Ya, mending kita jaga jarak. Karena orang-orang seperti inilah yang bisa menikam kita. Sama seperti Wak Labu juga kan. Ngomongnya ya baik gitu kan. Wah, kita teman gini-gini. Tapi di hari belakang nikam kita juga. Orang seperti ini jahat. Ya, sangat jahat orang-orang seperti ini. Jadi hati-hati. Jadi pelajaran juga bagi kita. Ya, jadi masalah nasi-nasi ini, saya rasa bukan ini saja ya. Mungkin di seluruh Indonesia ada juga nanti ya nasi uduk Aceh tapi jualnya babi gitu kan, atau nasi Aceh atau mie Aceh tapi ada babinya gitu. Saya harap jangan sampai viral dulu ya, kalau bisa semua yang punya rumah makan yang menjual makanan-makanan yang ada bau-bau daerahnya atau embel-embel yang bukan punya dia gitu kan, atau itu masyarakat luas punya nama, tolong dihapus lah ya, apalagi kalau Anda menjual sesuatu yang haram. Ya, misalnya Anda jual bir gitu kan. Ya, nanti ditulis bar Aceh. Ya, bar Aceh menyediakan minuman ini. Ya kan kasihan orang Acehnya, reputasinya dipertaruhkan. Nama baik mereka yang jadi taruhannya. Ya, pokoknya yang ada daerah-daerah kalau bisa di stop lah. Ya, apalagi kalau Anda jual sesuatu yang bakal jadi polemik. Ya, sesuatu yang di mayoritas itu tidak diperbolehkan. Ya.
Karena kita apapun cerita, kita tahu bahwa kita tuh harus menjaga ya kerukunan dengan cara-cara yang benar. Jangan hanya bisa teori, jangan hanya bisa omongan. Wah, kami itu sangat baik dengan tetangga. Wah, kami itu cinta NKRI gitu kan. Ada orang selalu bilang NKRI, NKRI gitu. Tapi dia sendiri selalu membuat polemik. Dia selalu menggesek-gesek gitu kan antar umat di Indonesia, antar suku di Indonesia. Ini yang hati-hati ya. Banyak soalnya saya lihat seperti itu. Wah, saya NKRI gitu kan. Tapi bilangin, wah jahat orang Aceh melakukan ini itu, ada pendeta dibeginikan. Dari mana Anda NKRI-nya? Anda memprovokasi tanpa tahu berita sebenarnya. Anda nggak punya data asal cuap-cuap. Nanti kalau dibilang dari mana? Oh dari sana gitu kan. Sama kayak Ginting gitu kan. Ada apa-apa laporkan saja saya. Loh, nama kamu, alamat kamu nggak ada kok. Nggak ada identitas gimana dilaporkan. Kan lontong juga itu. Sengaja nggak mau tampil identitas, tujuannya apa? Kalau ada apa-apa dia bisa kabur. Orang-orang seperti ini bahaya. Ada yang kenal Ginting nggak? Nggak ada. Ada nggak satu pendebat dari Kristen atau dari Muslim pernah ketemu Ginting secara face to face di dunia nyata? Nggak ada. Nggak bisa diapa-apain dia. Ya. Inilah saya bilang jahatnya. Kalau orang-orang yang kerjanya cuma provokasi. Dan saya harap ya masalah nasi uduk Aceh ini ya cukup ini aja. Ya, cukup ini aja. Dan ini menjadi peringatan untuk yang lain. Jangan sampai yang lain juga viral duluan atau dijumpai sama wartawan atau dipanggil kepolisian dulu, baru dicabut. Kalau bisa langsung dicabut ya. Kalau bisa ini langsung dicabut. Karena yang satu ini kan dia sampai dipanggil dulu ya oleh Polsek Penjaringan. Ya Lindanya dipanggil sama Polsek Penjaringan, baru disuruh cabut gitu kan. Janganlah gitu. Kalau bisa sadar diri, cabutin aja dulu semua. Ya, yang berbau-bau suku orang atau kepentingan orang yang lain gitu. Hati-hati soalnya yang ginian. Mungkin itu aja dari saya. Makasih nih buat teman-teman yang udah nyimak. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.